Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan dan Al-Qur'an tidak dapat dipisahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an yang tujuannya adalah hudal lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelas antara yang hak dan yang batil. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tausiah kali ini kita akan membahas 3 karakter mukmin yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang ada hubungannya dengan bulan suci Ramadan. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surah Al-Fatir ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kami telah mewariskan Alkitab, yaitu Al-Qur'an, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba kami. Faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dipilih oleh Allah tersebut terbagi lagi menjadi 3. Ada yang pertama zalimul li nafsi, buat zalim terhadap dirinya. Wa minhum muqtasidun, ada yang tengah-tengah. Kadang-kadang dia buat zalim, kadang-kadang dia taat kepada Allah. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan ada orang yang terus-menerus dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Zalika huwal fadlul kabir. Itulah orang yang mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita Ramadan itu ada di dalam Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang karakter tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang yang golongan pertama yang zalim li nafsi. Orang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kenapa kita tidak boleh menjadi orang yang zalim li nafsi? Karena Allah menjadikan Ramadan ini sebagai bulan pengampunan. Siang dan malamnya isinya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul mengatakan, "Gharima anfu rajulin idza dakhala alaihi Ramadan summan salagha falam yughfarlah." Betapa meruginya seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertemu dengan bulan suci Ramadan sampai Ramadan berlalu, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, seperti apa karakter orang yang zalim li nafsi itu? Tentunya orang yang tak pernah memikirkan apa yang harus dia lakukan di Ramadan. Dia menganggap Ramadan dengan di luar Ramadan itu sama saja. Maka ketika dia berpuasa, yang dia sibukkan cuma hanya menahan dirinya dari lapar dan dahaga. Itulah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maka karena itu, kita ketika ketemu Ramadan, saat bersama dengan Ramadan, jangan sampai kita zalim li nafsi. Kita menganggap Ramadan ini biasa-biasa saja. Kita harus bisa menjadi orang yang menjadikan Ramadan sebagai peluang untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu dari sisi kajian ilmu fikihnya. Dari kajian ilmu akhlaknya, bahwa orang yang ketika ketemu dengan Ramadan, dia harus bisa menjaga dirinya dari 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Apa itu? Rasul mengatakan, khamsatun tuhbitus saum. Ada 5 yang dapat membatalkan pahala puasa.
Yang pertama al-kazib, yang pertama bohong. Yang kedua wal ghibah, menceritakan aib orang lain. Yang ketiga wan namimah, mengadu domba. Yang keempat wa yaminul ghumus, bersumpah palsu. Yang kelima wan nazru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Bagaimana penjelasan tentang kelima ini? Saksikan setelah segmen yang berikut ini. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah bacakan hadis terkait 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Ingat, bukan puasanya yang batal, tapi pahala puasanya. Yang pertama adalah kazib, berbohong. Maka orang yang ketika ketemu Ramadan dia berbohong, itu tandanya dia zolim li nafsi. Kenapa? Karena di Ramadan dia disuruh untuk menjaga lisannya dengan baik. Maka ketika ketemu Ramadan, hati-hati kita berbicara. Apalagi kita berjanji dengan seseorang, janji punya pertemuan jam sekian. Ternyata ketika kita dihubungin, halo, assalamualaikum, di mana? Ini udah jalan. Gak taunya kita masih jalan dari rumah mau ke pintu. Itu tandanya orang yang berbohong. Dan ketika di Ramadan telah hilang pahala puasanya. Kenapa? Karena dia meninggalkan, melakukan hal-hal yang dilarang, yaitu berbohong. Yang kedua, wal ghibah, menceritakan aib orang lain. Di Ramadan potensi ghibah cukup sangat luar biasa. Tidak lagi kita berbicara face to face, tapi lewat handphone, lewat alat yang kita miliki, kita bisa berghibah, menceritakan aib orang lain. Yang ketiga, wa yaminul ghumus, bersumpah palsu. Nah, ini sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita, terkhusus buat orang yang jualan dagangan lebaran, jual kue lebaran. Dia sangat mungkin mengatakan bahwa gulanya asli, rasanya baik, ternyata dia tidak baik, lalu dia bersumpah dengan nama Allah agar orang mau membelinya. Ini dapat merusak pahala puasanya. Wan namimah, mengadu domba. Ini juga sangat mungkin terjadi di Ramadan. Bagaimana mungkin terjadi? Kita saksikan di tengah tetangga kita kanan kiri jualan bukaan puasa. Ketika dia datang, lihatnya seorang belanja, tapi sampai 5 hari, ternyata tetangganya tadi tidak beli di situ. Datang seorang bertanya, kenapa kakak tak beli bukaan di situ? Dia bilang, rasanya kurang mantap. Aku rasa seperti banyak sari gulanya, bukan gula asli. Lalu orang yang mendengar tadi, dia sampaikan kepada pedagang yang menjual tadi. Lalu si pedagang merasa tersinggung dan akhirnya bisa menjadikan mereka bertengkar. Inilah namanya an-namimah, mengadu domba. Maka kalau ada orang yang berkarakter seperti ini, maka rusak pahala puasanya. Lalu yang kelima adalah wan nazru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Ini dapat merusak pahala puasa. Wabil khusus teristimewa buat laki-laki ketika dia jalan mencari bukaan di sore hari. Barangkali dia melihat sesuatu hal yang terbuka dari pakaian perempuan. Maka ketika dia menjadi orang yang beriman, dia tidak lihat lama-lama. Tapi kalau dia menjadi orang yang zolim li nafsi, dia lihat pelototin, lalu dia katakan ini bukan dosa. Kenapa? Karena Nabi mengatakan an-nazratu ulalaka wasaniyatu alaika. Pandangan pertama itu untukmu, selanjutnya adalah dosamu. Aku masih melihat pertama, belum sampai aku melihat kedua kali. Maka kalau ada orang yang berkarakter seperti ini rusak pahala puasanya. Maksud hadis Nabi tadi adalah ketika terlihat sesuatu hal yang terlarang, dia katakan astaghfirullahalazim, dia tundukkan pandangannya. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakter orang yang di Ramadan ini, para pemirsa Kompas TV, adalah muqtasidun. Kadang-kadang dia taat kepada Allah, kadang-kadang dia tidak taat. Kita mungkin saja menjadi orang yang seperti ini. Ketika ketemu Ramadan masih juga mau berbohong, tapi jangan lupa segeralah kembali kepada Allah. Caranya adalah dengan memohon ampun kepadanya. Perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak solawat kepada Allah, pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Kita disuruh untuk bersegera memohon ampun kepada Allah. Artinya potensi dosa mungkin terjadi sama kita, tapi ketika kita berdosa, segeralah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun bisa dilakukan dengan beristighfar,
bisa dilakukan dengan bersolawat kepada Nabi. Karena Rasul mengatakan, "Solawatuka alayya muhafataz zunub." Solawatmu kepadaku dapat menghapuskan dosa. Maka ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik di Ramadan, tentunya yang kita lakukan adalah segera memohon ampun kepada Allah. Potensi kita berbuat salah itu sangat mungkin. Karena kita adalah manusia yang diistilahkan dengan mahallul khata' wan nisyan, tempat salah dan lupa. Tapi bukan berarti ketika kita salah, kita tidak bisa bersegera tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ini telah dicontohkan oleh para nabi. Ada Nabi Adam, walaupun dalam kajian ilmu tauhid dikatakan ini bukan salah, tapi ini adalah terlupa. Bukan dosa, tapi ini sengaja disenariokan oleh Allah sehingga Nabi Adam dilupakan, sehingga dia seolah-olah berbuat salah. Tapi ketika dia nyadar, dia segera berdoa kepada Allah dengan membaca doa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah berbuat zalim pada diri kami. Jika Kau tidak memberikan keampunan dan rahmat-Mu, maka kami akan tergolong sebagai orang yang merugi. Ada kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus juga gambaran karakter orang yang seolah-olah dia berbuat salah, padahal sebenarnya tidak. Dia ketika mendakwahkan kepada kaumnya, ternyata kaumnya tak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum datang perintah Allah, dia sudah bersegera meninggalkan kaumnya dengan naik di atas perahu. Ketika di atas perahu, ternyata terjadi over capacity, kelebihan penumpang, sehingga ketika diundi yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihi salam. Ketika dilemparkan ke laut, ternyata dia ditangkap oleh ikan hiu. Ketika di dalam mulut ikan hiu, disitulah dia baru tersadar. Apa yang dia sadari? Yang dia sadari ada ikan-ikan yang berzikir, dan dia sadar bahwa dia meninggalkan perintah Allah. Belum lagi disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Nabi Yunus sudah pergi meninggalkan kaumnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus, dia segera mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Sungguhnya aku adalah golongan orang-orang yang berbuat zalim. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguhnya aku adalah tergolong orang yang zalim. Dia mengakui dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah potensinya dia kembali kepada Allah, kembali dengan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kita di Ramadan ini. Potensi berbuat salah mungkin ada, tapi potensi setelah itu untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah itu juga ada. Maka karakter kedua orang mukmin di Ramadan ini, dia bisa menjadi karakter muktasid, kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ketemu dengan Ramadan, posisi kita menjadi orang muktasid, kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak taat. Tapi intinya kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita saksikan yang mau lewat berikut ini. Setelah ini kita akan bahas tentang sabikum bil khairati biiznillah. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, karakter orang mukmin di Ramadan ini. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa minhum sabikum bil khairati biiznillah. Mereka adalah golongan orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Dalam kajian ilmu tauhid, orang yang bisa berlomba-lomba dalam kebaikan itu tentu adalah dengan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang mukmin ketika dia ketemu dengan Ramadan, tak lupa dia munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia mohonkan? Dia mohonkan agar dapat pertolongan dari Allah, agar dapat taufik dari Allah, sehingga dia bisa beramal ibadah dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana menjadi orang yang sabikum bil khairati biiznillah? Orang yang bisa menjadi sabikum bil khairati biiznillah adalah orang yang mampu memanfaatkan atau mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda bagusnya Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Artinya, ketika ketemu dengan Ramadan, dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika dia di siang hari, dia tidak punya pekerjaan, dia sibukkan dirinya dengan beramal ibadah. Apa amal ibadah yang bisa dia lakukan? Bisa dengan membaca Al-Quran. Katakan baca Al-Quran tidak bisa. Apa yang dia lakukan? Dia baca suratul Ikhlas 3 kali, yang kata Rasulullah SAW itu setara dengan Al-Quran. Kalau ini juga tidak bisa, dia bisa melakukan dengan memperbanyak sholat. Kenapa dia harus melakukan sholat? Jawabannya karena di dalam sholat tersebut ada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Innal 'abda idza qama yusalli ata bizunubihi ala ra'sihi fakullama sajada tasaqatat anhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia berdiri salat lalu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa di atas kepalanya. Fakullama sajada, setiap kali dia sujud, tasaqatat anhu, berguguranlah dosa-dosanya. Memahami hadis ini tentu akan relevan dengan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah, diampuni Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, diampuni Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Tentunya ketika di siang Ramadan kita tidak punya aktivitas, tapi kita sibukkan dengan melakukan amal soleh, contohnya sholat sunnah, maka peluang kita mendapatkan ampunan Allah sangat besar. Begitu juga dengan di malam hari. Ketika kita melakukan tarawih, maka di situ potensi kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyibukkan diri kita dalam ibadah kepada Allah, terutama adalah salat sunnah, tahukah kita bahwa kita sedang menempah tiket untuk menjadi teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga? Dari mana kita tahu? Dari kisah Rabi'ah bin Ka'ab al-Islami. Suatu hari Rabi'ah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasul mengatakan kepada Rabi'ah, "Sal, Rabi'ah minta sesuatu kepadaku." Lalu kata Rabi'ah, "Aku ingin menjadi temanmu di dalam surga." Arafaqaka fil jannah. Lalu kemudian kata Rasul, "Awa ghairu dzalik?" Apakah enggak ada lagi yang lain? Lalu Rabi'ah menjawab, "Huwa zakah." Itu aja udah cukup ya Rasul. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'inni alayya bikasratis sujud." Kalau gitu, kau tolonglah aku dengan memperbanyak sujud. Maka bersyukur kita ketika ketemu Ramadan ada sholat tarawih. Dengan aktifnya kita melakukan sholat tarawih, ternyata kita telah membentuk atau menciptakan satu tiket untuk menjadi teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Kalau ini kita dapatkan, tentunya peluang kita mendapatkan ampunan Allah begitu luar biasa. Karena tidak akan mungkin orang bisa masuk ke dalam surga kecuali setelah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin seseorang bisa menjadi teman Rasul di dalam surga kecuali orang yang sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di Ramadan ini perbanyak melakukan sholat-sholat sunnah. Agar apa? Agar kita terbentuk menjadi orang yang sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika kita bisa melakukannya, maka kita layak mendapatkan apa yang dikatakan Allah, zalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia yang luar biasa. Kenapa? Karena kita dapat taufik dari Allah. Karena kita dapat pertolongan oleh Allah sehingga kita bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah. Oleh karena itu, para pemirsa Kompas TV,
Manfaatkanlah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita jadikan Ramadan sebagai langkah untuk sabikum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Minimal di Ramadan salat sunnah tetap aktif kita lakukan, baik di siang hari maupun di malam hari. Mudah-mudahan dengan satu amal ibadah ini Allah ridha, menjadikan kita orang yang sabikum bil khairati biiznillah, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.